Selamat berjumpa kembali, salam rindu, shalom. Tema rema kita malam hari ini adalah jemaat miskin tetapi kaya, yang didasari dari kitab Wahyu pasal kedua ayat 8 hingga ayat 11. Kepada jemaat di Smirna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smirna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hari ini kita mempelajari jemaat yang kedua, jemaat Smirna. Sudah sekalian, jemaat Smirna ada di kota Smirna. Kota Smirna, sudah sekalian, letaknya sekarang ini adalah di Turki bagian utara, dekat kota Efesus. Nah, kota ini sudah sekalian tidak terlampau besar kalau dibanding dengan kota Efesus atau kota Pergamus. Dan dia merupakan satu-satunya kota yang sangat terindah dibandingkan dengan 6 kota lain yang dicatat dalam kitab Wahyu ini. Sebagaimana kita ketahui, bangsa Yunani sudah sekalian adalah bangsa yang unggul dalam pembangunan. Mereka memiliki arsitektur yang begitu indah, begitu kokoh, luar biasa. Jadi kota ini dibangun dengan perencanaan yang sangat rapi, menjadi kota yang sangat indah. Seorang bernama William Barclay dalam tafsirannya dia mengatakan demikian. Kota ini adalah satu dari sangat sedikit kota di dunia yang dibangun dengan perencanaan matang. Dari semua kota di Asia, Smirna yang terindah. Orang menamakannya perhiasan Asia, mahkota Asia, dan bunga Asia. Selain indah, sudah sekalian, kota ini juga disebut sebagai kota perdagangan, sehingga boleh dikatakan kota yang sangat maju. Dan kota ini juga dibangun banyak kuil-kuil yang megah untuk menyembah kepada sang kaisar. Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan. Kota Smirna juga dikenal sebagai kota pelabuhan. Jadi kita bisa bayangkan, saudara sekalian, hiruk pikuk kesibukan kota ini luar biasa. Kota ini, saudara sekalian, kota yang boleh katakan kota yang sangat-sangat maju. Dan produk yang sangat terkenal dari kota Smirna ini adalah minyak wangi. Jadi kota ini dikenal sebagai kota pengekspor minyak wangi. Karena nama Smirna, sudah sekali dikata mur, merupakan bahan pembuat minyak wangi. Jadi sudah sekalian, kota ini sangat terkenal dengan minyak wanginya. Kalau kita mengingat akan peristiwa kematian Tuhan Yesus, maka ada seorang yang bernama Nikodemus yang pernah datang pada malam-malam kepada Tuhan Yesus. Nah, pada waktu Yesus mati, sudah sekalian, maka Nikodemus dia minta supaya bisa merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus dengan minyak gaharu dan minyak mur, minyak Smirna ini. Jadi karena minyak Smirna ini sudah sekalian sangat terkenal sekali karena harumnya luar biasa, aromanya sangat menawan sekali dan punya khasiat yang luar biasa. Dan minyak ini sudah sekalian minyak yang dipakai itu juga untuk merempah-rempahi mayat. Jadi dapat dikatakan kota ini selain kota indah, saudara sekalian, tetapi juga maju, kota pelabuhan, kota perdagangan, juga pengekspor minyak wangi. Jelas
Masyarakat di sana rata-rata adalah orang-orang kaya dan makmur, tetapi tidak seperti kondisi jemaat atau orang-orang percaya di Smyrna dalam kondisi berbanding terbalik. Kalau kita membaca dalam bagian firman Tuhan, Tuhan mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu." Saudara sekalian, di sini yang pertama mengenai kesusahan jemaat di Smyrna. Jadi ini merupakan suatu kondisi yang boleh dikatakan susahnya luar biasa. Karena kata susah memakai kata tlipsis yang menggambarkan bukan penderitaan atau bukan kesusahan yang ringan, yang biasa, tetapi penderitaan atau kesusahan yang sangat luar biasa. Ada seorang penafsir bernama Homer Hale, dia mengatakan kesengsaraan, kesusahan berarti penekanan seperti pemerasan anggur, seperti keadaan yang luar biasa susahnya, saudara sekalian. Jadi seperti digambarkan seperti anggur yang diperas, yang diambil airnya. Dan kondisi orang-orang Kristen di kota Smyrna itu seperti itu, saudara sekalian. Di Smyrna, tadi saya sudah katakan, dibangun kuil untuk penyembahan Kaisar Tiberius. Nah, saudara sekalian, Kaisar ini dianggap dewa. Maka setelah jadi kuil ini, saudara sekalian, orang-orang atau rakyat harus menyembah kepada Kaisar ini, menyembah kepada patung Kaisar ini setahun sekali. Dan setelah itu mereka boleh melakukan aktivitas agama mereka sendiri. Jadi kalau bukan orang Kristen, sudah nggak jadi masalah. Mereka datang membawa persembahan, menyembah kepada patung Kaisar Tiberius. Tetapi bagi orang percaya, saudara sekalian, ini tidak boleh. Sebab yang boleh disembah hanya kepada Allah saja. Dan tentu, saudara sekalian, masalah ini menjadi timbul masalah yang sangat besar bagi orang-orang Kristen. Sehingga akhirnya, saudara sekalian, ada yang penganiayaan terjadi oleh pemerintah Romawi, saudara sekalian. Kita melihat kadangkala mereka juga bukan hanya mempersulit dalam banyak hal, tetapi juga mereka mempersulit kehidupan mereka. Mereka membakar rumah-rumah mereka, mereka menawan, mereka melucuti, memukul mereka. Bahkan banyak di antara orang-orang Kristen dibunuh dengan pedang. Sudah sekalian, kondisi yang sangat menderita mereka alami. Bahkan juga banyak orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas. Kalau kita membaca dalam ayat yang 9 tadi juga dikatakan, sudah sekalian, mereka juga difitnah oleh orang-orang Yahudi sehingga penderitaan mereka semakin lengkap. Yang kedua, Tuhan mengatakan, "Aku tahu kemiskinanmu." Tadi kita sudah mempelajari, sudah sekalian, kota Smyrna adalah kota yang sangat maju, kota yang makmur. Rakyatnya terdiri dari orang-orang kaya, orang-orang yang tidak pernah kekurangan, sudah sekalian, karena mereka penghasil minyak wangi yang sangat terkenal. Tapi tidak seperti jemaat Smyrna atau orang-orang percaya di Smyrna, sudah sekalian. Mereka dalam kondisi yang sangat miskin. Kalau mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya Tuhan juga kondisinya miskin, nggak jadi masalah dan memang susah. Tetapi kita bisa bayangkan, saudara sekalian, sementara orang-orang yang tidak percaya Tuhan hidupnya kemakmur, hidupnya sukses, hidupnya kaya, tetapi orang percaya mereka mengalami kemiskinan yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Kemiskinan ini bukan kemiskinan biasa, tetapi kemiskinan yang luar biasa. Kata miskin dalam bahasa Yunani ada dua macam, saudara sekalian. Yang pertama, kata pentikros, artinya miskin tetapi masih punya apa-apa. Tapi kata yang kedua, petokos, berarti miskin yang tidak mempunyai apa-apa lagi. Di dalam ayat yang ke-9, saudara sekalian, kata miskin yang dipakai memakai kata petokia, dari kata petokos, kata dasarnya,
yang menggambarkan dia bukan keadaan miskin yang biasa, tetapi kemiskinan yang sangat luar biasa, saudara sekalian. Kemiskinan dalam artinya dia tidak punya apa-apa lagi, alias miskin semiskin-miskinnya, miskin yang absolut. Nah, kita bisa bayangkan misalnya dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat pertama sampai ayat ketiga. Ketika Tuhan mengangkat mukanya, dia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Di sini memakai kata pentikros. Dia memasukkan uangnya ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini. Kata miskin kedua di dalam satu perikop ini memakai kata petokos. Kenapa ada perbedaan? Sebelumnya, saudara sekalian, sebelum dia memasukkan uang dia ke dalam peti persembahan memakai kata pentikros. Artinya dia mesti punya sesuatu, yaitu 2 peser. Tapi setelah dia mencemplungkan ke kotak persembahan, Alkitab memakai kata petokos. Nah, saudara sekalian, artinya apa? Saudara sekalian, artinya dia tidak punya apa-apa lagi. Nah, kondisi jemaat Smyrna, kondisi yang seperti ini, saudara sekalian, boleh dikatakan miskin yang luar biasa. Apa yang membuat mereka miskin? Saudara sekalian, keadaan jemaat Smyrna sangat memprihatinkan karena mereka boleh dikatakan bukan mereka malas tidak mau bekerja, bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena mereka mendapat tekanan dari pemerintah setempat. Sebab mereka tidak mau menyembah kaisar. Pemerintah, saudara sekalian, kemudian membuat mereka sulit. Mereka menjadi anak tiri, disisihkan, diperlakukan tidak adil, bahkan tidak jarang mereka mengalami penganiayaan. Hal ini karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Seorang penafsir bernama William Buckley, dia mengatakan ada faktor lain. Dia mengatakan kadangkala mereka menderita karena harta mereka dihancurkan oleh gerombolan orang-orang jahat yang seringkali menyerang orang-orang Kristen dengan tiba-tiba, menghancurkannya dan membuat mereka hidup susah. Mereka menjadi orang-orang yang sangat miskin. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi engkau kaya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tuhan tidak hanya mengatakan bahwa dia tahu kemiskinan jemaat Smyrna, tetapi dia juga memberikan pernyataan bahwa mereka kaya. Sudah jelas, saudara sekalian, apa yang dimaksud oleh bagian ini, saudara sekalian, bukan kaya secara materi, tetapi kaya secara rohani. Mereka miskin dalam materi, tetapi dalam segi kehidupan rohani mereka kaya. Ini luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita melihat dalam Alkitab, misalnya dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala sesuatu, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Biarpun mereka hidupnya dalam kesusahan dan kemiskinan yang luar biasa, tapi Tuhan memuji mereka. Mereka kaya secara rohani. Ini jelas, saudara sekalian, contoh yang sangat luar biasa. Tatkala dalam kondisi yang sangat-sangat menderita, kesusahan, demikian juga dalam kemiskinan, tidak memungkinkan orang Kristen tetap bisa dekat dengan Tuhan, bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bisa memuliakan Tuhan, bahkan juga tetap masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini contoh jemaat Smyrna seperti ini, sehingga Tuhan memuji karena engkau adalah jemaat yang kaya, saudara sekalian. Ini merupakan hal yang sangat indah. Bukankah seringkali di tengah-tengah pergumulan kita,
Di tengah-tengah kesusahan, penderitaan kita tidak bisa seperti jemaat Smyrna ini. Kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak bisa memuliakan, menyenangkan Tuhan, bahkan kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sebetulnya tidak menjadi alasan, saudara sekalian. Tetap kita bisa berbuat bagi orang lain, tetap bisa memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita, sehingga akhirnya Tuhan mengatakan berjemaat di Smyrna, hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk rema malam hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami harus belajar seperti jemaat di Smyrna. Sekalipun dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang miskin, tetapi tetap hidup berkenan di hadapan-Mu, sehingga Engkau memberikan pujian kepada jemaat ini. Tuhan, kami memang tidak ingin dipuji, tetapi kami ingin Tuhan menerapkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh tolong kami, agar kami mampu tetap setia kepada Tuhan. Kami boleh mampu menjadi berkat sekalipun hidup kami dalam kondisi kesulitan. Biarlah di masa-masa pandemi ini Tuhan, hati kami selalu terarah kepada Tuhan. Pikiran kami tertuju kepadamu saja Tuhan, membuat kami kuat menghadapi hidup ini, dan memampukan kami hidup menjadi berkat bagi banyak orang, dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kami mohon agar Engkau yang boleh tolong di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anak-Mu. Biarlah sungguh hati mereka tertuju kepada Tuhan. Tatkala mereka mengalami kesulitan juga karena masalah pandemi COVID-19 ini Tuhan, biarlah hati mereka tetap terarah kepada Tuhan. Iman mereka boleh terus-menerus bertambah dan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati setiap masalah yang mereka alami, memberikan jalan keluar di tengah-tengah pergumulan. Baik masalah pekerjaan, baik masalah kesehatan, baik masalah keharmonisan keluarga, biarlah Tuhan yang boleh menopang. Kami tak lupa juga mendoakan para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para penginjil, dan juga menyibukkan diri dalam masalah rekaman, mempersiapkan khotbah, renungan. Tuhan memberikan hikmat bijaksana tatkala mereka juga melakukan rekaman-rekaman. Biarlah Tuhan juga boleh menolong anak-anak-Mu ini. Kami tak lupa juga mendoakan seluruh anggota majelis jemaat GKI Harapan Indah. Tuhan jaga semangat pelayanan, Tuhan memberkati agar sungguh mereka juga boleh Tuhan pakai menjadi alat berkat. Khusus kami mau berdoa untuk bidang persekutuan. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terlibat dalam masalah rekaman, khususnya juga untuk multimedia, bagian sound system. Tuhan memberkati agar mereka Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan. Kami sangat bergantung kepada mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan yang boleh menolong mereka mampu melakukan pelayanan dengan terbaik. Bapa di surga, terima kasih. Kami tak lupa juga mendoakan ya Tuhan, pemerintah dan bangsa kami. Di tengah-tengah kondisi yang semakin berat bagi negara kami, kami tetap mohon Tuhan yang boleh tolong memberikan hikmat bijaksana, khusus tatkala menangani masalah pandemi COVID-19 ini, agar mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberikan juga kesadaran bagi masyarakat, agar sungguh seluruh masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati para dokter, juru rawat, karyawan, agar mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Tuhan, berkati kesehatan, dan Tuhan memakai mereka menjadi alat berkat. Kami khusus juga mendoakan kondisi ekonomi negara kami, kondisi keamanan negara kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan istirahat kami malam hari ini. Mohon Tuhan yang boleh memberkati kami. Biarlah kami dapat istirahat dengan baik, besok dapat bangun dengan tubuh yang segar, melakukan tugas panggilan Tuhan kepada kami. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.